Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi, NIM 858132385, Prodi S1 PGSD, mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia di SD. Kali ini saya akan mempresentasikan modul 1 sampai 3. Ini merupakan poin-poin yang akan kita bahas. Udah, itu aja sih, gak banyak. Oke. Apakah yang dimaksud dengan bahasa itu? Kegiatan belajar 1 tentang konsep bahasa, di mana pengertian bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu kelompok sosial untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan mengidentifikasikan diri. Bahasa manusia bukan hanya bunyi acak karena harus bermakna, mempunyai fungsi dan kaidah. Uraian bahasa. Bahasa sebagai sebuah sistem. Bahasa itu bukanlah sejumlah unsur yang terkumpul secara tak beraturan, melainkan unsur yang tersusun secara beraturan. Contoh, Abdu motong kambing adalah bahasa yang benar, sedangkan Abdu dipotong kambing adalah bahasa yang tidak benar. Bahasa sebagai lambang menandai suatu secara konvensional, tidak secara alamiah dan langsung. Contoh, warna merah melambangkan keberanian, warna putih melambangkan kesucian. Bahasa itu adalah bunyi, hanya bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia saja yang dapat digolongkan bahasa. Tetapi, tidak semua bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia dapat disebut bahasa, seperti batuk dan bersin. Bahasa itu bermakna, yang dilambangkan merupakan suatu pengertian konsep ide atau gagasan. Oleh karena lambang itu mengacu pada suatu pengertian konsep ide atau gagasan, maka dapat disimpulkan bahwa bahasa bermakna. Fungsi bahasa. Fungsi umum sebagai alat komunikasi sosial, sedangkan fungsi khusus dibagi menjadi 4. Yang pertama, fungsi emotif. Bahasa digunakan dalam mengungkapkan perasaan manusia, misalnya sedih, gembira, marah, kesal. Kedua, fungsi konatif digunakan untuk memotivasi orang lain agar bersikap dan berbuat sesuatu. Yang ketiga, fungsi referensial digunakan sekelompok manusia untuk membicarakan suatu permasalahan dengan topik tertentu. Fungsi puitik digunakan untuk menyampaikan suatu amanat atau pesan tertentu. Masyarakat bahasa. Masyarakat bahasa adalah sekelompok orang yang merasa atau menganggap diri mereka memakai bahasa yang sama. Kemudian ada variasi bahasa. Variasi bahasa adalah keanekaragaman bahasa yang disebabkan faktor tertentu. Kemudian ada bahasa dan budaya. Bahasa mempengaruhi secara bagaimana masyarakat menilai dunia sekelilingnya. Segala sesuatu yang dilakukan manusia merupakan pengaruh dari sifat-sifatnya. Bahasanya. Melafalkan dan menulis lambang bahasa yang benar di modul 2. Di kegiatan belajar pertama ada fonologi bahasa Indonesia. Fonem atau fonologi merupakan satuan bunyi terkecil dalam bahasa yang memiliki fungsi membedakan makna. Contoh, kasta, kista, dan kusta menunjukkan perbedaan fonem a, i, u. Fonem dalam bahasa Indonesia. Alat ucap, udara dari paru-paru melalui pita suara, artikulator, titik artikulasi yaitu gigi yang berperan dalam menghasilkan bunyi ujaran. Vokal dan konsonan. Vokal adalah bunyi yang dihasilkan karena udara yang keluar dari paru-paru tidak mendapat hambatan seperti huruf A, I, U, E, O. Sedangkan konsonan merupakan huruf yang tidak ada di huruf vokal. Diftong adalah vokal berurutan yang bunyinya tidak dapat dipisahkan. Contoh, kala, U, capai, I. Lambang tulis bunyi bahasa di kegiatan belajar 2, sejarah aksara. Tulisan aksara adalah sistem tanda grafis yang digunakan manusia untuk komunikasi. Aksara berasal dari piktogram, gambar benda, ideogram, aksara alfabetis. Sebagai contoh, gambar gua Altamira menjadi piktogram. Indonesia, perkembangan aksara melalui aksara Pallawa, Arab Melayu, Bihun, alfabet Latin, dan sistem ejaan. Hingga pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Yang pertama, aksara dalam unsur bahasa. Aksara merupakan lambang dari ujaran bunyi bahasa, namun tidak bisa menggambarkan secara sempurna unsur suprasegmental seperti intonasi, tekanan, dan jeda. Kedua, pembelajaran aksara bagi siswa SD. Pengenalan aksara sering dimulai setelah siswa menguasai berbicara,
Kemampuan menggambar, coret-coret membantu gerak motorik halus dalam menulis. Ejaan. Penguasaan ejaan penting agar tulisan mewakili secara sah bunyi bahasa secara benar di tingkat sekolah dasar. Kegiatan belajar 3 Morfologi Bahasa Indonesia. Kata dasar. Kata dasar adalah morfem dasar yang belum mengalami imbuhan atau pengulangan. Struktur kata dasar dalam bahasa Indonesia dapat dibentuk dari variasi susunan suku kata. Misalnya V itu vokal, K itu konsonan. Contoh di apel. Itu terdapat vokal, konsonan, vokal, dan konsonan. Kata berimbuhan atau afiksasi. Imbuhan terdiri atas awalan, yaitu prefiks, sisipan itu infiks, dan akhiran itu sufiks. Imbuhan berfungsi untuk membentuk kata baru dan mengubah makna. Contoh, darat, kata benda menjadi mendarat, kata kerja, dengan imbuhan me atau me. Imbuhan gabungan atau konfiks seperti per, an, pe, an, pengajar, orang yang mengajar, perhitungan, dan perkiraan. Kata ulang. Kata ulang murni seperti anak-anak, kata ulang berubah bunyi seperti sayur mayur, kata ulang sebagian seperti tumbuhan, kata ulang berimbuhan seperti berjam-jam. Kata majemuk. Gabungan dua kata atau lebih yang membentuk makna baru. Endosentris. Unsur pembentuknya memiliki hubungan yang erat dan salah satu unsur merupakan unsur pusat, contoh meja belajar kereta api. Eksosentris. Unsur-unsurnya posisinya sama dan maknanya tidak bisa langsung diturunkan dari salah satu unsur, contoh besar, kecil, tua, muda. Modul 3 menggunakan tata bahasa yang benar di kegiatan belajar 1 Sintaksis Bahasa Indonesia. Pengertian sintaksis. Sintaksis berasal dari bahasa Yunani sun dengan tatein menempatkan. Secara etimologis menempatkan bersama kata-kata menjadi kelompok kata atau kelompok kata menjadi kalimat. Struktur sintaksis. Struktur dasar kalimat terdiri dari fungsi-fungsi seperti subjek, predikat, objek, keterangan. Contoh kalimat yang dianalisis seperti nenek melirik kakek tadi pagi. Terdapat SPOK atau subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kategori atau kelas kata ikut mempengaruhi struktur sintaksis. Kata benda, kata kerja, kata sifat, kata depan, dan kata bilangan. Satuan-satuan sintaksis. Kata, satuan terkecil dalam tataran sintaksis dan sebagai bagian pembentuk frase atau klausa. Frase terdiri dari dua kata atau lebih berfungsi sebagai unsur SPO dalam kalimat. Klausa, satuan yang memiliki unsur predikatif, minimal memiliki subjek predikat, dan menjadi bagian dari kalimat atau berdiri sendiri sebagai kalimat sederhana. Kalimat, satuan tertinggi dalam hierarki sintaksis yang lengkap dengan struktur, fungsi, sintaksis, dan unsur, kategori, atau peran. Wacana Bahasa Indonesia. Pengertian wacana. Wacana adalah satuan bahasa tertinggi, baik lisan maupun tulisan yang mempunyai konteks topik, kohesi, dan koherensi. Unsur penting wacana mencakup kohesi atau hubungan antar kalimat melalui penghubung, substitusi, pengulangan, atau elipsis. Koherensi, keterpaduan makna dalam wacana sehingga keseluruhan teks terasa nyambung. Ragam wacana. Jenis wacana dapat dilihat dari jumlah peserta seperti monolog, dialog, polilog. Tujuan komunikasi, narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, persuasi. Saluran lisan atau tulisan. Penyusunan wacana sederhana untuk siswa SD harus memperhatikan kaidah bahasa dan alat pembentuk seperti judul, paragraf, tubuh, teks, alur logis. Nah, cukup sekian video saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau materi yang saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan dapat manfaat bagi kita semua. See you next time.